Perkenalkan, nama saya Luffy Kirinata, NIM 2211011003 dari kelas BKB semester 6, absen 3, dan ini dosen pengampu MK Praktikum Assessment Test dan Non-Test yaitu Prof. Dr. Eketut Darsana, M. PD, dan Wayan Eka Paramarta, S. PD, M. PD. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Baik. Yang di sana kayaknya kurang keras ya suaranya, yang di depan aja udah keras-keras. Apa karena udah siang ya, ngantuk mau jam makan? Ya. Sekali lagi dong. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum ke tahap-tahap selanjutnya, Ibu ingin kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, untuk sesi kali ini Ibu akan pimpin sendiri. Baik, untuk semuanya berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, perkenalkan, nama saya Kak Vicky. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 6 dari Universitas Pendidikan Ganesha. Saya prodi bimbingan dan konseling. Baik, semoga kita bisa melaksanakan bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan konseling individu berjalan dengan lancar ya. Ibu harap partisipasi adik-adik. Selanjutnya Ibu akan mengabsen. Ini udah ada absennya ya. Yang nggak hadir itu absen 3 dan 10. Izin. Benar itu ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Saya Ibu. Baik, siapa namanya? Cynthia Ibu. Baik, Cynthia. Benar itu ya, nomor 3 sama 6. Ya. Oh ya, 6. Oke, 3 sama 6. Baik. Selanjutnya karena mungkin mengantuk, Ibu akan mengajak kalian ice breaking sebentar. Oke, ice breaking kali ini yaitu menanamkan kalian untuk fokus. Baik, kalau Ibu bilang panjang-panjang, kalian harus jawab pendek-pendek ya. Tangannya gini ya, pendek-pendek. Panjang-panjang, pendek-pendek. Panjang-panjang, pendek-pendek. Kalau Ibu bilang panjang, kalian harus bilang pendek. Kalau Ibu bilang pendek, kalian harus bilang panjang. Oke, bisa dimulai? Bisa. Pendek, Panjang. panjang, Pendek. pendek, Panjang. panjang, Pendek. panjang, Pendek. panjang, pendek. Pendek panjang. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Selanjutnya karena kita sudah berkenalan, kita juga sudah berdoa. Nah, maka Ibu akan memberikan tujuan untuk bimbingan klasikal pada hari ini. Baik, tujuan umumnya yaitu peserta didik dapat memahami definisi intelijensi, kecerdasan dengan indikator-indikator yang meliputi kemampuan untuk bertindak secara terarah, kemampuan untuk berpikir secara rasional, dan kemampuan menghadapi lingkungan secara efektif. Nah, topik pada kali ini ada yang tahu nggak? Tadi Ibu sudah sempat spill dikit-dikit. Ada yang tahu topik kita? Tujuan umum, nah. Ayo. Mungkin tentang kecerdasan. Ya benar, kecerdasan atau intelijensi. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan materi tentang kecerdasan. Apa sih itu kecerdasan? Ada yang nggak tahu nggak? Kecerdasan, udah kata-kata yang lumrah. Mungkin kecerdasan itu kemampuan atau potensi dalam diri kita. Baik, benar sekali ya. Kecerdasan adalah potensi atau apa tadi? Kemampuan dari dalam diri kita sendiri. Baik, Ibu akan jelaskan bahwa intelijensi merupakan kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Sebagaimana yang dikatakan oleh David Wessler.
yang mempunyai 3 indikator sekaligus, yaitu kemampuan untuk bertindak tadi secara terarah, kemampuan untuk berpikir, lalu ada kemampuan irasional, kemampuan menghadapi lingkungan secara efektif. Itu ada 3 ya. Baik, kemampuan untuk bertindak secara terarah. Kenapa sih intelijensi itu berkaitan dengan kemampuan untuk bertindak secara terarah? Karena kemampuan secara terarah ini merupakan kemampuan individu yang menetapkan tujuan dan merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai sesuatu. Nah, individu dengan kemampuan ini dapat mengorganisir tindakan mereka yang jelas dan fokus. Contohnya, seorang pelajar yang merencanakan studinya dengan membuat jadwal belajar untuk ujian. Ia menetapkan tujuan untuk mempelajari setiap mata pelajaran secara teratur dan menyiapkan materi yang diperlukan untuk setiap sesi belajar. Nah, itu merupakan tindakan yang terarah dan karena dia mempunyai suatu tujuan. Oke. Selanjutnya, kemampuan untuk berpikir secara rasional yang merupakan kemampuan yang melibatkan penggunaan logika dan analisis dalam pengambilan keputusan. Nah, individu yang berpikir rasional dapat mengevaluasi informasi, mempertimbangkan berbagai opsi, dan memilih solusi terbaik berdasarkan bukti yang ada. Nah, contohnya adalah seorang siswa SMA yang dihadapkan dengan 2 pilihan program studi di jenjang yang lebih tinggi. Nah, ia akan mempertimbangkan minat pribadi dan bagaimana masing-masing program studi itu dapat mendukung karir masa depannya sebelum membuat keputusan akhir tentang program studi yang mana akan diambil. Nah, kemampuan berpikir secara irasional ini adalah hal penting di dalam kecerdasan atau intelligence. Lalu ada kemampuan menghadapi lingkungan secara efektif, merupakan kemampuan siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan belajar yang berbeda dan mengatasi tantangan akademiknya. Nah, siswa yang efektif dalam hal ini menilai situasi dan merespon dengan cara yang sesuai. Nah, contohnya adalah seorang mahasiswa baru di suatu perguruan tinggi yang merasa kesulitan dengan metode pengajaran yang lebih mandiri. Ia proaktif dan mencari bantuan dari dosen, bergabung dengan kelompok studi dan menggunakan sumber daya kampus seperti pusat bimbingan untuk meningkatkan pemahaman materi kuliah. Bisa dimengerti dengan 3 indikator dan penjelasannya? Bisa. Baik. Untuk itu, apakah ada pertanyaan dari intelijensi ini? Ada itu. Baik, apa itu? Jadi di indikator yang kemampuan menghadapi lingkungan secara efektif. Nah, tadi Ibu menjelaskan tentang bagaimana kemampuan siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan belajar yang berbeda. Baik. Nah, kebetulan saya anak pindahan Ibu. Ya. Lingkungan belajar saya yang dulu sama yang sekarang ini agak berbeda Ibu, karena dulu saya sekolah di swasta dan sekarang saya pindah ke negeri. Ibu pasti tahu, pasti lingkungan belajarnya sangat berbeda. Bagaimana sih caranya kita bisa beradaptasi dengan baik itu? Baik. Siapa tadi namanya? Cynthia Ibu. Baik, Cynthia, mungkin beradaptasi pada lingkungan ya. Kamu bisa mencari satu teman dulu deh. Dari hal-hal terkecil, satu teman dulu di lingkungan itu. Lalu siapa tahu satu teman itu mempunyai teman-teman yang lain. Nah, dari sana kamu akan mengenali beberapa orang untuk menjadikan kamu teman dan akan merasa nyaman di lingkungan itu. Apalagi orang baru, pasti biasanya merasa terkucilkan ya. Nah, untuk itu langkah pertama kamu bisa melakukan hal tersebut. Kalau misalnya kamu di ekstra, ini baru-baru nih, di ekstra kamu bisa mencari salah satu teman, lalu nanti kamu harus berbaur ya. Jangan sombong untuk berbaur atau menyapa dulu. Kalau misalnya orang itu sombong kepada kamu, nggak apa-apa ya. Yang penting kamu mempunyai
tampilan yang baik untuk diajak berteman seperti itu. Mungkin ada yang lain untuk bertanya tentang intelijensi. Kalian tahu nggak sih intelijensi rendah sama tinggi itu seperti apa? Kecerdasan yang tinggi itu seperti apa? Yang rendah itu seperti apa? Tidak, Ibu. Baik, Ibu jelaskan ya. Intelijensi yang tinggi dan rendah. Nah, tinggi itu seseorang yang mampu mengkondisikan dirinya. Dia mampu memusatkan tujuannya apa, dan ya intinya dia tuh tidak putus asa untuk mencapai suatu tujuannya. Contohnya dia dosen Ibu namanya Prof. Darsane. Dia merupakan dosen yang sangat keren karena mempunyai gelar course juga, lalu beliau ini sangat dijadikan panutan di Universitas Ibu atau di Fakultas Ibu. Dia mempunyai intelijensi yang tinggi karena menempuh pendidikan dengan jenjang pendidikan dari jenjang rendah hingga jenjang tinggi, dan juga beliau itu mampu menjadi seorang guru besar di program studi bimbingan dan konseling, dan beliau juga mampu membuat inovasi-inovasi baru di fakultas tersebut, terutama di bimbingan konseling. Keren kan? Nah, untuk yang rendah, nah contohnya tuh siapa tuh yang namanya di belakang cowok-cowok tuh? Oke, Rudy sama Reza. Oke, Rudy, Indra. Oke, Rudy dan Indra. Nah, itu merupakan intelijensi yang rendah karena dia tidak fokus untuk mendengarkan siapa yang akan berbicara di sini. Intelijensi itu adalah suatu perilaku yang terlihat ya. Dia juga kurang berpartisipasi karena lebih memilih bercanda, malah bermain, padahal di depan lagi ada apa? Lagi ada seseorang yang menyampaikan suatu informasi yang sangat penting. Dan mereka itu juga seseorang yang tidak fokus saat saat pembelajaran dilalui. Baik, mungkin Ibu lanjutkan saja ya. Ini ada contoh-contoh intelijensi yang positif dan negatif dengan indikator-indikator yang sudah ada. Di sini yang pertama yaitu kemampuan untuk bertindak secara terarah yang positif. Aku kayaknya jadi lebih disiplin deh, jadi lebih terarah juga, soalnya aku buat rencana to-do list gitu. Serius? Kamu kayaknya udah sibuk banget sih sekarang ya? Nggak sibuk sih, cuma aku buat kayak to-do list, soalnya kayak misalnya hari Senin itu aku fokus belajar matematika, terus Selasa aku fokus belajar bahasa Inggris, jadi nanti pas ujian itu aku nggak panik. Aku sih pengennya kayak gitu, tapi aku keseringan kayak buat itu tuh jadi satu dan akhirnya itu jadinya nggak selesai deh. Aku jadinya pengen deh kayak kamu. Aku dulunya juga kayak gitu, tapi setelah itu aku nyoba buat ngejadwalin rencana pelajaran aku, terus akhirnya cocok. Jadi sekarang juga aku bisa istirahat lebih banyak juga karena kan udah terjadwal. Aku rasa sih kamu itu udah nunjukin kalau kamu itu udah bisa menunjukkan kemampuan bertindak secara terarah sih ya. Oke deh, nanti aku bakalan nyoba kayak kamu juga biar aku juga bisa terarah. Oke. Baik, di video tersebut merupakan suatu indikator kemampuan untuk bertindak secara terarah. Dia tahu untuk melakukan apa dan apa karena dia mempunyai suatu jadwal.
Baik, selanjutnya positif ya. Sekarang yang negatif masih sama, yaitu kemampuan untuk bertindak secara terarah. Minggu depan kita udah ujian dan aku sama sekali nggak siap. Loh, bukannya kamu udah ngerencanain belajar dari minggu lalu ya? Udah sih, tapi lebih enak buat nonton drakor sama scroll medsos. Loh, kalau kayak gitu ya pasti nggak bakalan bisa jawab dong. Nah, mungkin kamu coba deh buat bikin daftar kegiatan biar nanti kamu tuh bisa terarah dari kegiatan A sampai kegiatan selanjutnya. Maunya sih gitu, tapi baru lihat materi aja terus lihat buku udah pusing duluan, kayak nggak mood aja buat belajar. Jadi nunggu mood aja deh kalau misalnya mau belajar. Menurutku sih kamu itu belum bisa bertindak secara terarah ya. Mungkin ikutin saranku yang tadi deh, membuat jadwal. Masih sempat nggak ya? Bisa pasti. Udah deh, aku buat dulu deh ya. Ya. Baik, itu merupakan kemampuan untuk bertindak secara terarah yang negatif, di mana seseorang itu tidak bisa menentukan apa yang harus dilakukan. Selanjutnya yaitu adalah kemampuan untuk berpikir secara rasional yang positif. Tadi waktu kita debat kelompok, aku sempat ngerasa nggak cocok sih sama pendapat kamu. Tapi aku pikirin lagi buat logikanya. Ya, aku juga ngerasa gitu sih, kita kayak beda pandangan. Tapi aku ngerasa salut sama kamu karena kamu bisa tenang, padahal tadi situasinya agak tegang ya. Aku hargain itu sih. Iya, soalnya aku belajar perbedaan itu nggak semuanya bisa jadi konflik. Jadi kalau misalnya bisa dijelasin secara rasional kan bisa nambah wawasan. Bener banget. Aku juga bangga sama kamu karena kamu bisa nggak emosi, padahal tadi itu kan riuh banget ya di kelas. Kamu itu bisa tenang dan bisa mengelola emosi. Iya, berpikir rasional itu penting. Jadi kita nggak boleh asal ambil kesimpulan yang nggak berdasar. Iya sih, benar. Itu merupakan kemampuan untuk berpikir secara rasional yang positif, di mana kita harus berpikir yang positif-positif, jangan sampai membuat pikiran kita menjadi ikut negatif ya. Baik, sekarang yang negatif. Tadi pas diskusi, aku tuh langsung ngerasa kesel banget. Jadinya aku langsung ngeluarin unek-unek aku. Ya, aku lihat kamu kayak ngerasa emosi banget ya. Terus tuh jadinya debatnya nggak bagus atau nggak fokus gitu. Iya, aku tuh kayak ngerasa nggak dihargain gitu loh. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, tapi kayaknya aku tadi terlalu reaktif gitu deh. Aku sih ngerasa gitu juga ya. Tapi bener juga yang kata kamu harusnya berpikir dulu. Bisa jadi kan alasan yang lain itu mempunyai alasan yang kuat. Jadi kamu langsung marah-marah kayak gitu, diskusinya jadinya nggak produktif. Iya, aku nyesel sih. Next, aku belajar buat lebih rasional lagi. Oke, semangat ya. Rasional yang negatif, di mana dia tanpa memikirkan seseorang, dia melakukan tindakan yang kurang sesuai. Lalu yang terakhir ada yang kemampuan untuk menghadapi lingkungan secara efektif positif. Waktu aku masuk sekolah baru ini, aku tuh awalnya ngerasa khawatir banget. Tapi aku langsung ikut kegiatan OSIS, terus juga ekskul teater. Ih, hebat banget sih. Aku kira kamu itu anaknya yang gampang untuk nyesuaiin diri ke semua orang. Awalnya tuh canggung banget. Tapi setelah aku pikir-pikir, daripada aku sendiri terus, mending aku ikut berbagai kegiatan. Jadi sekarang aku punya banyak temen deh. Kamu berarti bisa menghadapi lingkungan yang baru dengan cara yang efektif ya? Iya betul, kuncinya itu ya buka diri dulu. Lingkungan tuh gak bakal berubah kalau kita nggak mulai duluan untuk mulai semuanya. Benar. Dan video terakhir yaitu kemampuan untuk menghadapi lingkungan secara efektif yang negatif.
udah 2 bulan pindah ke sekolah ini kan. Mm-mm. Tapi aku tuh masih ngerasa asing, kayak aku nggak punya temen deket gitu loh. Kenapa kamu nggak coba kegiatan sekolah dulu? Atau mulai ngobrol-ngobrol sama teman yang lain? Aku tuh takut nggak diterima, apalagi teman-teman yang lain tuh kayak udah punya kelompok masing-masing gitu loh. Kalau kamu nggak mulai duluan, mereka nggak tahu kalau kamu tuh mau gabung apa enggak. Harusnya kamu coba pelan-pelan deh. Iya sih, apa aku mungkin terlalu tertutup ya? Tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Nanti aku bantu deh, kita coba di kegiatan ekskul dulu ya. Oke, makasih. Iya. Namun yang negatif. Baik, dari video-video tersebut apakah ada yang pernah mengalami yang sama selain Cynthia tadi yang merasa di lingkungannya karena baru di lingkungan baru jadi nggak punya teman ya. Ada lagi yang lain misalnya nggak bisa mengelola emosinya seperti itu dan malas. Mungkin Ayu merupakan siswa yang malas apa enggak? Sedikit. Kenapa begitu? Karena kadang-kadang saya kalau malas, tapi kadang saya merasa kalau rajin ya rajin. Baik, berarti setengah-setengah ya. Oke. Karena mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak Ibu. Baik, karena tidak, ini ada selembar kuesioner, bisa dijawab selama 5 menit ya. Tidak perlu mencontek karena kuesioner ini untuk kelangsungan kita nanti melakukan bimbingan kelompok ya. Nanti Ibu akan membuat kelompok-kelompok, Ibu akan memilih sesuai dengan kuesioner yang kalian jawab. Baik, untuk itu Ibu bagikan. Untuk nama pakai huruf kapital. Mungkin ada pertanyaan? Tidak Ibu. Baik, selamat mengerjakan. Baik, sudah? Baik, kalau sudah saya ambil ya. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak? Baik, tidak. Baik, Ibu akan evaluasi. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan sedikit apa itu intelijensi? Lihat catatan dia boleh Ibu? Boleh. Saya Ibu. Baik. Di sini saya mencoba membuat
intelijensi kecerdasan adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, lalu berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Lalu tadi Ibu ada indikatornya, itu kemampuan untuk bertindak secara terarah ya Bu. Ya. Lalu ada kemampuan untuk berpikir secara rasional, lalu ada kemampuan untuk menghadapi lingkungan secara efektif. Baik. Terima kasih ya, Cynthia. Baik, untuk itu Ibu cukupkan kegiatan ini. Untuk bimbingan klasik kali ini Ibu selesaikan. Untuk selanjutnya yaitu ada bimbingan kelompok. Untuk absen yang Ibu panggil bisa tetap di sini ya. Absen 1, 6, 8, lalu 12 dan ada 19. Baik, tetap di sini ya. Baik, untuk yang lain Ibu ucapkan terima kasih. Bisa ikut diam di sana agar teman-teman yang di sini tetap fokus. Baik, semuanya terima kasih atas kesediaannya. Di sini kita akan beralih ke bimbingan kelompok. Baik, bimbingan kelompok ini adalah suatu bimbingan yang dimana untuk menemukan solusi, mencegah solusi atau menemukan solusi yang akan terjadi. Mungkin sebelumnya Ibu akan memberitahu bahwa asas-asas, bentar ya, kalian tidak perlu takut untuk memberikan masalah kalian kepada Ibu dan teman-teman, karena kita akan sangat mengkip ya. Mungkin yang pertama Ibu akan tanya, nah di intelijensi ini kan terdapat beberapa faktor-faktor itu. Nah untuk kalian mungkin ada yang mempunyai masalah, kita akan angkat itu. Baik, Cynthia. Ya Ibu, saya merasa diri saya mungkin agak sedikit introvert atau kayak menarik diri dari lingkungan Ibu. Kadang saya merasa kalau pada saat di rame-rame itu energi saya kayak banyak banget terkuras dan lebih suka berada di tempat yang agak sepi Ibu. Baik, untuk yang lain mungkin kalau dari saya Ibu, baik. agak sedikit nggak disiplin. Disiplinnya itu gimana Kak disiplinnya? Ribut kah? Nggak dengerin guru kah? Mungkin agak sedikit ribut di kelas, dan juga saya pernah ditegur karena mengganggu temannya. Baik, mungkin ada yang lagi satu? Sama juga Ibu, disiplin. Disiplin kurang ya? Ya, kurang. Kurangnya karena apa? Nggak buat tugas kah? Ya, Terlambat? tugas gitu. Oh baik, nggak buat tugas. Baik, tadi yang nggak buat tugas siapa namanya? Mela. Mela yang nggak buat tugas. Yang lagi satu yang disiplin? Mei. Oke, kalian mau ngambil yang mana? Yang Mela dengan Mei? Sepakat? Sepakat. Baik, kita ambil yang Mela dan Mei. Mungkin dari kalian ada solusi nih untuk Mela dan Mei terhadap kedisiplinan. Bagaimana tadi Ibu? Gimana solusi dari kalian? Kalau Mela nih kan suka terlambat dan Mei ini suka ribut di kelas, solusinya gimana nih kalau dari pandangan kalian? Kalau dari saya mungkin sebisa mungkin untuk menghindari keributan, karena seperti yang dikatakan tadi sudah pernah ditegur dari guru. Mungkin itu bisa jadi pembelajaran untuk kita, supaya kedepannya tidak seperti itu lagi. Juga mungkin untuk masalah terlambat, kita bisa mungkin bangun lebih awal, sekitar 30 menit lebih awal daripada sebelumnya, agar menghindari
hari keterlambatan Ibu. Baik, Ibu mengerti. Ada lagi? Tidak. Tidak. Oke, Ibu simpulkan ya. Mungkin untuk Mela dan Mei, kalian harus bisa membuat jadwal. Mungkin kegiatan-kegiatannya padat ya, jadinya ada yang terlambat, dan mungkin dari Melanya juga yang nggak disiplin di situ ya. Nah, mungkin kalian seharusnya utamakanlah yang paling utama, seperti belajar, seperti kegiatan-kegiatan sekolah, karena tujuan kita kan untuk belajar ya, kita harus disiplin. Menanggulangi semuanya itu, Ibu harap kalian bisa untuk menjadi lebih positif lagi, agar tidak menjadikan diri selalu negatif seperti itu. Mungkin ada lagi bisa diterima? Bisa Ibu. Baik, mungkin Ibu cukupkan ya. Karena Ibu udah tahu yang bakal masuk ke bimbingan ke konseling kelompok, Ibu akan lanjut nanti ke konseling kelompok. Untuk kalian semua, terima kasih sudah hadir di sini. Untuk itu Ibu ucapkan terima kasih kembali lagi. Untuk Mela, Ibu harap kamu duduk di sini sendiri ya. Ibu akan lanjutkan ke konseling individu. Baik, untuk itu sebentar. Oh ya. Baik, untuk Mela, Mei, dan lagi satu siapa? Cynthia. Baik, bertiga orang ini bisa lanjut ke konseling kelompok ya, ke konseling kelompok untuk kita lebih dalam lagi. Baik, untuk Mela, Mei, dan Cynthia, Ibu kelompokkan lagi di sini ya. Kita akan melanjutkan ke konseling kelompok. Udah pernah melakukan konseling kelompok? Belum. Baik. Konseling kelompok ini kita akan menyelesaikan masalah yang tadi sudah kita angkat ya, yaitu disiplin ya. Baik, selanjutnya Ibu akan menggunakan teknik self management, di mana disiplin itu bisa kalian gunakan dengan Ibu akan menggunakan teknik self management. Nah, teknik self management ini merupakan cara untuk mengelola diri dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki untuk mampu menunjukkan diri yang baru ya, mengelola diri. Nah, untuk itu kita akan menjerumus lagi untuk mengambil disiplin saja. Baik, disiplin yang negatif. Apa kita bahas ya? Self management tekniknya gimana? Ada di sini kok. Self management adalah cara untuk mengelola diri dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki untuk mampu menunjukkan. Iya, tahu, sama yang kayak tadi. Iya. Baik, kita akan mengangkat disiplin menggunakan self management. Nah, self management ini Ibu akan memberikan suatu kertas di mana kalian harus menuliskan jadwal kalian. Ya, coba kalian tuliskan seharian nih, jadwal satu hari kalian ngapain aja. Ya. Aku nanti sama kayak gini. Ya. Baik, sudah ada? Baik, sudah. Baik, karena tadi ada Cynthia, lalu ada Mela dan Mei. Waduh, Mela sering bermalas-malasan ya di rumah ya, nggak ngapa-ngapain. Aduh, baik. Mungkin kita akan membahas Mela ya. Baik, untuk Mela, mungkin dari teman-teman yang lain ada masukan untuk Mela nih.
kenapa sih sebelumnya ibu bertanya kenapa sih Mela itu nggak disiplin. Sebelumnya juga Mela bisa mencurahkan segala keluhannya, mungkin ada yang bisa bersifat pribadi gitu ya. Konseling ini bersifat rahasia, di mana kita aja yang tahu, tidak boleh ada yang membawa keluar pembicaraan kita. Jadi Dek Mela nggak perlu takut. Mungkin faktor Dek Mela ini kurang disiplin itu gimana ya? Saya kurang disiplin karena mungkin dari lingkungannya ibu, teman-teman saya juga kurang disiplin. Terus di rumah juga orang tua tidak terlalu memperhatikan, jadi sehingga saya kayak ya udah saya melakukan apa yang saya suka, kayak tadi masak-masak, suka rebahan segala macam. Baik, untuk itu mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan untuk solusi? Tidak ibu. Baik, kalau itu ibu akan memberikan solusi. Mungkin Dek Mela mencari kegiatan-kegiatan positif ya, agar Dek Mela tidak bermalas-malasan dan disiplin di rumah, terutama bisa membantu ibu, bapak. Lalu Dek Mela bisa melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah ya, seperti kalau misalnya ada PR Dek Mela bisa dikerjakan terlebih dahulu, jangan sampai menunda, jadinya nggak disiplin, nggak buat tugas begitu ya. Nah, sekarang ibu pengen tahu kalau misalnya Dek Mela bisa nggak ngelakuin itu, nggak ngelanggar lagi untuk seminggu ke depan dari jadwal yang bakal Dek Mela buat yang positif nih. Mungkin agak sedikit sulit. Baik, mungkin Dek Mela harus lebih bergiat ya, mengelola dirinya. Untuk itu Dek Mela sebentar. Dek Mela itu seperti yang ibu katakan tadi, kalau misalnya sekali lagi nih Dek Mela berhasil melakukan kegiatan yang positif dan tidak jadi disiplin terus, Dek Mela bakal memberi reward apa ke diri Dek Mela sendiri? Kalau berhasil mungkin saya akan menghadiahkan diri saya hadiah, membeli barang yang itu istri saya. Baik, kalau nggak menerima, Mungkin hukumannya saya mencari hal yang lebih positif, misalnya karena saya malas-malasan ibu, saya di rumah mungkin kalau bersih-bersihkan rumah saya. baik, ibu tunggu ya perbaikannya. Baik, untuk itu ibu cukupkan. Tapi Dek Mela tunggu di sini karena ibu akan melanjutkan ke konseling individu. Baik, untuk yang lain terima kasih untuk di sini. Untuk itu ibu ucapkan terima kasih. Baik, Dek Sinsin, ini kita akan memasuki konseling individu. Sekali lagi Dek Sinsin nggak perlu khawatir karena kita mempunyai asas kerahasiaan dan keterbukaan, di mana Dek Sinsin harus terbuka terus terang. Nah, Dek Sinsin, ibu tanya sekali lagi, kenapa sih Dek Sinsin itu nggak disiplin? Ada faktor dari orang tua mungkin tidak diperhatikan. Iya ibu, saya nggak diperhatikan di rumah, kayak orang tua saya sibuk bekerja, terus saya kan masih kecil, masih di bawah umurnya, itu dari dulu saya nggak diperhatiin, itu kayak ya udah saya ngapain saya disiplin kayak gitu. Baik, ibu mengerti kondisi itu. Untuk itu ibu harap Dek Sinsin bisa berubah ya, karena perubahan dari perilaku yang kurang baik menjadi baik itu sangat luar biasa. Ibu akan memberikan apresiasi. Lalu karena kita menggunakan teknik self management, Dek Sinsin akan ibu berikan lagi lembar untuk
kegiatan Dek Sinsin ke depannya, agar Dek Sinsin bisa mengikuti kegiatan itu yang positif-positif ya. Dek Sinsin, semoga Dek Sinsin bisa menghilangkan kegiatan-kegiatan negatif yang menjadikan disiplin itu, Dek Sinsin itu tidak disiplin. Baik, untuk seminggu ke depan coba tuliskan kegiatan-kegiatan yang positif agar Dek Sinsin bisa disiplin. Sudah Ibu. Baik, ini wah bagus sekali ya, tambah baik untuk minggu-minggu, untuk hari-hari kedepannya. Tadi kan cuma sehari ya yang ini potong. Baik, Ibu harapkan jadwal ini kamu tetapkan ya untuk seminggu ke depan. Untuk minggu depan Ibu akan melakukan konseling individu lagi kepada Dek Sinsin, melihat perubahan Dek Sinsin dan menanyakan juga kepada wali kelas apakah Dek Sinsin ada perubahan atau tidak. Bisa dimengerti Dek Sinsin? Bisa Ibu. Bisa diterima? Bisa. Baik, karena tadi Dek Sinsin juga sudah memberikan bahwa kalau tidak sesuai atau tidak, Dek Sinsin ini tidak melakukannya, Dek Sinsin sudah mempunyai akibatnya, yaitu tadi apa? Kalau misalnya hukuman, Membersihkan rumah. baik. Kalau misalnya mengikuti dan berubah Membeli barang-barang. ya, baik. Baik, mungkin itu aja yang Ibu sampaikan. Semoga Dek Sinsin bisa berubah lebih baik lagi. Baik, untuk itu Ibu ucapkan terima kasih Dek Sinsin. Ibu akan tutup konseling individu ini. Baik, untuk itu terima kasih. Mungkin kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih banyak Dek Sinsin. Kita jumpa minggu depan lagi.